Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni sallallahu ma ataitani wa zidni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum al-muslimina fid dharain amin. Ila an qala min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil ibadat wat takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Setelah sebelumnya apa? Idzal tabasa 'alaika amran fanzur athqalahuma 'ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Beliau masih melanjutkan neraca timbangan dalil indikator seseorang ikut hawa nafsu atau tidak. Yang pertama kemarin adalah melawan hawa nafsu. Kalau berat oleh hawa nafsu itu biasanya kebaikan, kecuali orang-orang yang wasilin arifin billah, pilihan mereka sudah murni, artinya nafsunya sudah dikekang, nafsunya sudah ditarbiyah, sehingga apa yang disenangi oleh nafsu mereka itu kebaikan. Nah kalau kayak kita nih belum, masih jauh. Itu yang pertama. Apa yang berat dilakukan oleh nafsu, maka itu yang sesuai dengan hak. Kemudian yang berikutnya kemarin kita tanya diri kita, kalau kita sedang dalam amal itu lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, kira-kira kita senang apa enggak? Kalau senang itu sesuai dengan hak, kalau tidak itu sesuai dengan nafsu. Kemudian yang ketiga dalam hikmah ini adalah ketika seseorang itu malas untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Tahajud nggak wajib. Diskusi hingga tengah malam nggak wajib. Iya, jamu tamu sampai lewat malam juga tidak wajib. Jadi apa saja yang mengalahkan sesuatu yang wajib, maka itu bentuk hawa nafsu. Dan memang enak biasanya. Masuk kewajiban ngasih nafkah anak istri. Ya. Akhirnya ngaji terus, ada orang tuh begitu. Atau bagi perempuan itu yang wajib adalah ngurus urusan rumah tangga, ngurus suaminya, ngurus anaknya. Ada perempuan tuh hobinya ngaji aja. Kenapa? Malas di dapur intinya mah. Kenapa? Malas ngurusin ribetnya urusan anak, urusan suami. Lalu peralihannya di agama, kelihatannya bagus padahal suaminya gedek. Saya pernah ketemu tuh orang begitu. Atau itu dakwah aja nggak boleh. Berapa hari yang lalu kan kita ngaji tentang sirah itu, Nabi SAW dengan segala kesibukannya, siapa yang lebih sibuk dari Nabi? Siapa yang lebih berat bebannya melebihi Nabi Muhammad SAW? Itu pun ketemu istrinya sehari 3 kali, punya quality time dengan pasangan. Nah kita nih sesibuk apa sih?
takazah nggak ketemu istri 4 bulan, ujungnya istrinya diselingkuhin orang. Jangan. Ya dakwah itu wajib. Ya, dakwah itu wajib. Tapi juga lihat sikon. Nah, dakwah yang paling hebat itu adalah menyelamatkan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya dibagi. Jangan full ngurus orang juga nggak ngurus orang banget di masjid aja. Nah, kita harus timbang, hidup ini harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ngurus yang jauh, ngurus yang sunnah, yang wajib terbengkalai. Kita ngurus keluarganya orang, keluarga kita berantakan. Nggak gitu. Nah, agama tuh ngajarin skala prioritas. Namanya fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan? Nah, itu semua ada waktunya. Anak masih kecil, jangan banyak ditinggal. Dia mau ngeliat ayahnya, dia mau meneladani ayahnya. Oke lah, sesekali ditinggal, jangan terus. Akhirnya nanti teladannya orang lain. Akhirnya nanti sosok yang tertanam sosok orang lain. Kalau yang bagus, kalau yang jelek, ujungnya dia benci sama ayahnya. Kenapa? Ayahnya nggak hadir. Belum lagi emaknya ikut jelekin ayahnya. Udah selesai udah. Inilah pentingnya kita punya ilmu. Pentingnya kita ngaji terus. Ya. Nah, kita timbang nih. Apa yang nggak wajib tidak boleh lebih tinggi dari yang wajib. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu udah nafsu. Apa aja yang ikut nafsu, ujungnya kehancuran. Walaupun bungkusnya agama gitu. Apa aja. Apalagi maksiat ngalahin wajibat, nah itu ngaco udah. Ini yang sunnah. Dakwah wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi wa lam yastati fa bi qalbi wa itu dalil wajibnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat karena nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, kita dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar nggak? Nah, kita mesti tanya gitu. Nah, kadang-kadang nongkrong sampai malam, ngopi, ngobrol, ngerokok. Mendingan tidur sama istri, sama anak, temenin mereka. Harus jujur lah, intinya hidup tuh harus jujur gitu. Hidup tuh harus jujur. Apakah dakwah yang kita kerjakan sudah wajib ain bagi kita atau belum, kan kita bisa tanya. Apakah dengan dakwah kita keluar itu menunaikan hak amar ma'ruf nahi mungkar pada tempat itu apa enggak, atau jangan-jangan kita sembunyi aja di masjid. Ada orang malah lari. Dan kita menikmati ngobrol dengan sesama, kita menikmati ngopi, ngerokok. Wah, itu bahaya itu. Yang ditinggalin anak, istri yang sedang perlu-perlunya dengan sentuhan kita, dengan keteladanan kita. Artinya, ya kita di sini juga tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Mari kita jujur sama diri sendiri. Kita mesti tahu skala prioritas. Ya, seperti saya lah di pondok nih, ada kewajiban ngajar santri. Terus ada panggilan ceramah di luar, duitnya gede. Dan saya ngorbanin santri. Nah, itu namanya ittibaul hawa. Walaupun wah ini penting ini. Karena umat juga perlu dicerahkan. Iya. Emang santri kamu bukan umat? Sama-sama umat. Cuman kalau santri itu tidak mencerahkan karena duitnya nggak ada. Nah, di luar itu mencerahkan karena amplopnya tebal gitu. Nah, kita harus jujur. Kenapa nggak dakwah di rumah tangga? Kenapa nggak ada dakwah di tempat sendiri? Kenapa? Ya karena berat. Kalau di luar enak, ya nggak ada yang kenal dan lain sebagainya. Atau ada orang zikir sampai malam, subuhnya lewat, nggak usah. Seperti
Kenapa aku nggak ketemu Sulaiman pagi ini? Datang ke rumahnya tadi malam Sulaiman sholat sepanjang suntuk. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sungguh 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada sholat malam sepanjang malam. Nah, kita mesti ngerti itu gitu. Itu namanya skala prioritas. Nah, orang ini kalau udah ngelakuin yang wajib, nggak ngelakuin yang sunnah, selamat kok. Apa? Selamat. Sama seperti orang Badui datang kepada Nabi SAW, disuruh jalanin rukun Islam yang 5. Adakah yang wajib selain ini? Nggak ada. Oh ya udah, saya pegang ini aja, kata Nabi SAW. Nah kalau kayak kita ya ditanya bagaimana cara saya selamat, lakuin aja rukun Islam yang 5. Ya udah, saya itu aja, nggak yang lain. Kalau kita kan marah itu, jangan gitu-gitu juga lah. Tadi katanya itu udah selamat, ya udah biarin aja. Yang maunya yang minimalis tapi selamat. Kata Nabi SAW, aflah in sodak. Dia selamat, dia beruntung, dia berhasil kalau dia serius dengan ucapan. Jadi Islam itu ringan. Ya intinya begitulah. Kita nih duit udah cukup, keperluan udah mateng. Pakai ikut-ikutan investasi, bodong lagi. Kurang lebih begitulah. Udah cukup, udah aman, udah tenang, ikut bisnis yang ujungnya bikin dia bangkrut, bikin dia utang ratusan M, yang bikin keluarganya hancur. Pintar apa enggak yang begini? Enggak. Artinya kalau hidup itu udah aman-aman aja dengan yang wajib. Jangan mendatangkan hal yang tidak wajib, yang kita nggak akan dituntut di akhirat, yang kita nggak akan dipertanyakan berat di sana. Terus korbannya diri kita sendiri, korbannya keluarga sendiri, korbannya anak sendiri, korbannya pesantren sendiri, korbannya santri sendiri, korbannya masyarakat sendiri. Lah ngapain? Paham ya? Nah ini tidak tahu skala prioritas ini kecuali orang yang tuntas ngaji ilmu agama, sehingga tahu mana saya ditanya, Ustaz malam markas itu wajib nggak? Ya nggak wajib lah, tapi bagus. Kalau nggak ada urusan apa-apa, nggak ada kegiatan lain, bagus. Tapi kalau nggak hadir di sana, ya jangan ngerasa dosa. Malam markas kok wajib? Itu sama aja kayak ngaji. Maka dalam Talimul Mutalim yang wajib itu ilmul hal. Ibnu mau nikah ya wajib pelajari fikih nikah. Kan gitu. Ibnu mau bisnis, wajib atau mempelajari fikih muamalah. Fikih muamalahnya juga terkait apa yang Ibnu mau jalanin. Babnya sewa menyewa, belajarin bab ijarah. Udah gitu doang. Sama, nuntut ilmu wajib nggak? Wajib. Apa semua ilmu wajib? Enggak. Dakwah juga wajib. Dakwah apa tuh? Ngeliat kemungkaran, rubah. Ada perkara yang nggak baik, perintahkan yang ma'ruf. Lah kalau ternyata khurutnya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, diem aja di masjid, ngobrol, ngalor ngidul, ngopi, ngerokok. Lah, itu bukan dakwah tuh. Paham ya? Sekali lagi kita harus jujur sama Allah, jujur sama diri sendiri. Jangan ngebela diri. Kalau ngebela diri dalam ketidakbenaran, nanti cepat atau lambat waktu yang membuktikan adakah benar yang kita ikuti ataukah ternyata ittiba'ul hawa. Gitu. Ini saya bukan cerita tentang orang lain, termasuk cerita diri sendiri. Itu makanya sekali lagi setiap orang harus jujur. Nyarinya Allah apa bukan, atau nyari kenyamanan dan seterusnya. Tadi ngomong apa tuh? Belum ya? Iya. Itu fiqhul aulawiyat. Banyak tipuan setan tuh banyak. Itu tadi analoginya begitu. Hidup udah enak-enak malah ikutan bisnis yang bikin ngaco semuanya. Ngapain? Udah mendingan hidup apa adanya tapi selamat. Begitu juga kita, ada amalan-amalan yang sudah baik, yaitu rukun Islam kita, hubungan kita baik dengan semua. Jangan sampai yang udah baik ini berantakan gara-gara sesuatu yang tidak wajib, dan kita yang tahu. Dan sekali lagi tadi yang bisa ngukur prioritas atau tidak adalah ilmu agama yang kita matang atau tidak di situ. Kalau matang kita bisa tahu.
Urut 3 hari wajib kan? Enggak wajib. Tapi bagus banget. Kalau kita nggak urut 3 hari harus kita akui, nanti iman kita melemah. Kan gitu. Lah kalau habis urut 3 hari malah lemah iman. Karena itu tadi aktivitasnya tidur, makan, ngobrol. Ya carilah urut 3 hari yang nggak begitu. Kalau ternyata begitu semua, ya bikin jamaah sendiri yang 3 harinya serius. Kalau ternyata udah nggak serius, ya udah itu bikin itikaf sendiri, ngaji 3 hari kan bisa. Jadi jangan terkesan sama nama gitu. Nah itu tadi ittibaul hawa apa enggak? Gitu, ninggalin anak, ninggalin istri, kirain mah suaminya lagi ngapain. Pindah makan, pindah tidur. Nah itu kita harus sadar. Ya, jadi kesian orang awam itu. Yang nggak wajib dianggap wajib, yang wajib dianggap enteng, ujungnya berantakan. Ujungnya ribut sama anak, sama bini, ujungnya ribut sama keluarga besar, ujungnya membela yang nggak puguh. Itu sama, itu termasuk. Kemarin saya dicurhatin temen, ada keluarganya yang masuk salafi, wahabi. Tahu keluarganya banyak orang tablik. Ngirim di grup keluarga kesesatan jamaah tablik, kan orang kerjaan gitu. Emang wajib nge-share video itu? Emang wajib nge-share kesesatan jamaah tablik? Padahal dia bukan anak pondok. Udah ujungnya ribut. Kan yang wajib itu jaga persatuan keluarga, yang wajib itu jaga harmonisasi keluarga. Bicara ilmu apalagi nyakitin orang, apalagi belum tentu benar. Nah, ini orang kadang nggak ngerti yang begitu. Makanya guru-guru kita bilang kerusakan zaman ini itu karena orang tuh ngajinya nggak tuntas. Itu udah paling benar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu secara khusus, ilmu agama sampai tuntas, itu adalah kefarduan yang sangat penting. Faridoh, dia bukan fardun, faridoh, farid berarti kan juga mubalaghah, ta'nyil mubalaghah. Kewajiban kefarduan yang sangat-sangat penting bagi setiap muslim. Artinya tidak ada seorang muslim yang tidak mematangkan ilmu agamanya, kecuali dari situ banyak keharuman yang dikerjain. Keharuman pikiran, keharuman. Coba aja lihat, kenapa anak muda rusak? Enggak ngaji. Kenapa suami rusak? Enggak ngaji. Gimana jadi suami yang baik? Kenapa jadi guru rusak? Orang nggak belajar, gimana jadi guru yang baik? Udah gitu doang. Nah, karena manusia ini bergerak dengan pikirannya. Nah, pikiran itu diisi dengan ilmu apa? Nah, kalau ilmunya salah atau bahkan nggak ada ilmunya sama sekali, ya berantakan. Dan sesederhana itu gitu. Ya termasuk, mohon maaf, walaupun kita dakwah, tapi ilmunya nggak diisi dengan ilmu-ilmu terbaik. Kelihatannya aja gerakan. Ujungnya ribut sana, ribut sini, ngobrolin yang nggak penting, ngomongin tokoh-tokoh yang nggak punya dosa, ngomongin orang yang kagak urut, itu udah cinta dunia. Ini apa urusannya ente ngomong-ngomong begitu? Paham tuh? Jadi kita mesti ngerti skala prioritas. Nah, skala prioritas paling besar itu adalah ngaji, sehingga tahu mana wajibat, mana nafilat. Nafilat tidak boleh mengalahkan wajibat sama sekali. Nanti biu sumama lagi berkeluarga, ya, biu lagi berkeluarga. Ini contohnya kayak Amalik, bagian dari wajib dia mau nikah udah nyari duit. Apalagi di sini dia ngajar nggak banyak, udah. Itu namanya tahu fiqhul aulawiyat. Saya juga nggak boleh nahan-nahan, nggak bisa ngasih duit banyak. Jadi harus punya langkah-langkah begitu itu. Kan ada orang tuh kekeh, udah jangan. Nanti biu seumpama nikah atau mau nikah, cari duit yang benar, buka bisnis apa. Aktivitas-aktivitas taat lainnya udah batasi aja, berarti sholat 5 waktu nggak dikurangi, lebihnya udah. Itu wajibatul halnya waktu itu nyari duit gitu. Anak lagi butuh-butuhnya biaya buat mondok, buat sekolah,
Istri udah bererot, anak 5, 7, 8, pembantu nggak ada, rumah sempit. Apa yang paling wajib waktu itu? Carilah rumah yang bagus, carilah pembantu, carilah uang yang banyak biar anak tuh sekolahnya enak. Ini enggak. Kan ujungnya kan orang gedek gitu, sebel kan? Bapakku gimana sih? Nah, kecuali dia kiai besar ditunggu di mana-mana, kecuali dia penanggung jawab dakwah yang kalau nggak ada dia dakwah nggak jalan, nah itu udah urus aja itu. Nanti Allah yang ngurus inilah. Waktu ngurus juga nggak ngapa-ngapain tuh. Nah ini orang kalau nggak ngerti ini ngerasanya bener aja, anaknya sebel itu. Bininya minta pisah lah orang. Jadi suami itu tugasnya adalah memberi nafkah, memberi kenyamanan buat anak dan istri kok. Lah diem di masjid. Gimana ceritanya? Ya ibarat saya lah didaulat sebagai pimpinan pondok, ngisi ceramah kemana waktunya ngajar saya nggak pernah ada. Walaupun saya di sana dipanggil orang hebat, keren. Kata santri saya, kiai apaan itu? Aku pernah ada di pondok, agak jelas. Ya, kita mesti ngerti kita tuh posisinya apa gitu. Kewajiban kita tuh apa? Allah plot kita dulu di posisi apa. Maka sadarilah kita tuh anak dari orang tua kita. Sadarilah kita nih adalah mantu dari mertua kita. Sadarilah kita nih ayah bagi anak-anak kita. Sadarilah kita nih suami dari. Karena orang nggak sadar itu. Sadarilah saya ini sebagai guru di pesantren. Sadarilah saya ini sebagai mudir ma'had. Sadarilah saya bagian dari masyarakat. Sadarilah saya ini bagian dari jamaah masjid. Sadarilah. Itulah wajibat. Jangan mikir yang jauh. Nah, ini tidak dijauhkan kecuali karena minal jahal, kecuali karena ketidakpahaman. Ya. Kemudian yang kedua, tidak dijauhkan, ini belajar dari ilmunya Pak Suroto aja nih. Saya gagal tuh pertama karena nggak ngerti, karena nggak tahu, berarti kan ilmu. Kemudian yang kedua, wamin hubbil ma'ash, wamin hubbit tarafuh fil ma'ash, karena pengen hidup serakah, hidup mewah, hidup lagi-lagi yang nggak wajib. Ada nggak ayah itu buat anaknya udah cukup, buat istrinya udah cukup, rumah juga udah mewah, rumah juga udah bagus, tapi akhirnya ninggalin anak, ninggalin bini sekian bulan, sekian tahun. Kata anak istrinya apa? Begini udah bagus, kenapa sih ayah nggak pernah di rumah? Akhirnya suaminya nyangkut di sono, di sini istrinya nyangkut sama orang lain, anaknya kena narkoba. Itu namanya ngejar yang nafil, yang wajibnya hancur. Nah, jadi ini kemana aja maksudnya gitu. Jadi kita mesti ngerti apa kewajiban kita. Gitu. Ya itu tadi, rumahnya udah enak, sama keluarga udah enak, ya udahlah jangan nyari bisnis yang jauh, yang ninggalin keluarga lama-lama. Kewajiban kita itu adalah bersama mereka. Kalau mau, nah orang tuh ujungnya berantakan rumah tangganya, anaknya, hubungan dengan keluarga besarnya, ngejar sesuatu yang nggak wajib, yang katanya demi masa depan. Nah ini hendaknya setiap kita menimbang, hendaknya setiap kita mengukur apa sesuatu yang harus kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan. Nah itu skip aja. Boleh dikerjakan, boleh. Ketika itu ternyata tidak merusak yang sudah ada. Termasuk nih saya ikut bisnis ini, ikut bisnis itu. Nah, itu nafilat, jangan sampai ganggu pesantren, ganggu, cut aja. Nyari duit lebih, nah, itu nafilat. Kita punya kewajiban untuk baca Quran tiap hari, sholawat sama Nabi, ngurus umat. Kok ganggu, cut aja. Kita pengen selalu hidup itu dasarnya adalah benar apa enggak, hak atau tidak, sehingga nggak perlu diingetin orang atau marah, disentil sama orang.
Kalau kita tuh mencarinya yang hak, justru kita akan senang, kita akan gembira, kita akan terima kasih kalau diingetin. Tapi kalau orang itu memang ngejar hawa nafsu, ada orang ngomong dibilang rese, padahal itu adalah ucapan-ucapan yang menjadi obat. Saya kira begitu. Nah ini nanti ini tingkatan tertinggi nanti dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalau hati kita bisa selalu hadir bersama Allah. Tapi ini bukan buat kita ya. Ini beliau bilang nih, Imam Ibnu Ajibah mengatakan rahimahullah ta'ala, sungguhnya amal-amal sunnah itu seperti sholat nafil, qobliyah, ba'diyah itu membantu agar kita betul-betul khusyuk dan siap masuk ke dalam sholat. Nah kalau udah khusyuk, ya nggak perlu ngejalanin wasilah. Dan masalahnya kita qobliyah, ba'diyah jalan, sholatnya kagak khusyuk. Maka saya bilang ini bukan buat kita. Ini mah tingkatannya mereka. Jadi nanti kalau kita ngelihat Habib Umar, kita ngelihat masyayikh kita, kok nyantai. Mereka tuh memang udah sampai. Nah, kalau kita jangan ikut-ikutan, ini lihat kiai aja nyantai lah. Maka kata beliau, amal sunnah tertinggi bagi kami adalah tenggelam di setiap waktu untuk terus menyaksikan kemahasempurnaan Allah, mikir, merenung, atau muzakarah, diskusi dengan orang yang bikin makin cinta, zikir yang nggak pernah putus dalam hati, nolak dunia dengan segala kemewahannya, kemudian tidak melihat kehebatan diri, ya kan? Yang ini yang paling berat kan? Seperti yang saya share di grup itu tentang Habib Umar. Kenapa Habib Umar begitu hebat? Karena dirinya udah nggak ada. Ayahnya bukan miliknya, maka ayahnya hilang ya biasa aja. Dirinya juga bukan miliknya. Dijelekin kayak apa ya bodoh amat. Nah ini wabaan nafsihi. Udah hilang, dirinya tuh udah hilang. Maka kata beliau, faqad jama'al faraid wan nawafil kullaha. Maka orang yang kalau udah begini, kondisi hatinya nggak pernah lepas dari Allah, udah nggak ngelihat lagi kelebihan diri, yang kelihatan cuman Allah aja, maka dia telah mengumpulkan seluruh yang fardu dan yang sunnah. Walaupun sepanjang malam tidur, walaupun nggak pernah puasa. Sekali lagi ini bukan buat kita. Dan kita mau puasa juga lalai, kita mau sholat juga lalai. Paham nggak? Kita mah tidur nggak pakai adab, nggak wudhu. Jadi kerennya dari mana gitu. Nah ini sekali lagi bukan untuk kita, belum untuk kita. Nah, kalau kita nanti secara syariat udah kita sempurnakan, nanti datang satu masa memang hati aja yang berhubungan sama Allah tuh hati yang sangat matang, dan itu biasanya dilakukan oleh kiai-kiai yang sudah tua, masyayikh kibar. Kita udah jangan komen tentang ibadah mereka, karena mereka ibadahnya udah pindah dari jawari kepada qalb. Sehingga Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aina ajiduk? Ya Allah, di mana aku bisa mendapatimu? Faqala utruk nafsak wa ta'ala ay ghib anha tajidun aqrab ilaika minha. Utruk nafsak. Gimana aku bisa semakin dekat sama, gimana aku bisa usul kepadamu? Utruk nafsak. Jangan ikuti nafsumu, tinggalkan kalau kamu nih nabi, kamu ngerasa hebat, enggak. Kosongkan diri. Dulu saya ingat banget sama Pak Ari Ginanjar ya, itu apa ya sebutannya, zero apa itu, manusia nol. Dulu saya dapat kayak boneka gitu dari beliau itu, zero apa gitu. Jadi manusia zero, manusia yang nggak ngerasa bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu kalau bahasa PPA juga sama.
rumus miracle, rumus keajaiban. Satu kali satu ya, lupa kok saya ya. Ya pokoknya apa aja kali infinity. Infinity itu kan bilangan tak terbatas. Siapa itu yang tak terbatas? Allah. Jadi apa aja dikaliin sama Allah itu jadinya cakep gitu. Dan diri itu selagi masih ada, Kiai Fatah juga pernah bilang, orang yang gampang kecewa, gampang sakit hati adalah orang yang terlalu menghargai tinggi dirinya. Kiai Fatah memang tawadhu luar biasa. Orang kok tersinggung, orang diundang umum biasa aja, dia diundang umum, loh kok saya nggak diundang khusus? Kita nggak dipanggil dengan julukan-julukan kita, ngomel. Jadi utruk nafsa. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, alaika biwirdin wahid. Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu arda, hendaklah kamu mengerjakan satu wirid saja. Apa itu? Isqatul hawa wa mahabbatil maula. Gugurkan seluruh hawa nafsumu, termasuk hawa nafsu adalah diri ini ingin dilihat, ingin tampil, ingin dianggap. Wa mahabbatul maula, cinta sama Allah. Kalau udah begitu, seberapapun ibadah kamu udah gak peduli. Nah kita masalahnya belum begitu, maka harus mementingkan ibadah. Isqatul hawa wa mahabbatul maula. Hadza billahi taufik, semoga manfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita nilai sendiri diri kita masing-masing, untuk kita menjadi yang terbaik, mementingkan yang wajib. Dan diantara yang paling wajib adalah min aujabil wajibat, belajar ilmu tauhid yang lebih dalam. Nah kita kan juga belum nih, ilmu kalamnya, ilmu akidahnya. Saya niat itu, niat kita udah belajar ilmu apa aja, ilmu akidahnya masih lemah, jangan belajar. Masuk ilmu yang paling penting kita pelajari adalah tentang sirah Nabi. Itu di dalam kitab-kitab fikih itu, termasuk di dalam Aqidatul Awam itu. Setelah akidah itu belajar sirah. Kita sirah setengah-setengah, akidah nggak mantep. Ayo kita kembalikan mana yang terpenting itu kita. Fikihnya udah mateng, ilmu tasawuf nggak belajar. Padahal fikih itu cuma bahas zahir, tasawuf bahas hati. Tapi juga jangan langsung bahas hati, bahas zahir kagak. Atau bahas hati dibersihkan, tapi keyakinannya masih salah sama Allah. Maka sekali lagi, kita pentingnya betul-betul matang dalam keilmuan, matang dalam standar yang disusun oleh para ulama. Mana ilmu-ilmu terpenting itu duluin. Sebelum nanti kita datang hidup yang tidak kita inginkan, ternyata itu semua adalah kesalahan kita dari menyusun skala prioritas dalam hidup. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.